Assalamualaikum, halo Pianos, kembali lagi di channel saya, channel Amerikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat Pianos ya, inilah yang membuat saya yakin nilai 1 Pi bisa menjadi 314.159 US dollar gitu ya. Mengapa demikian? Kita bisa lihat untuk tweet dari P Wallace ya di sini, yang mana keterangannya mayoritas perintis jaringan Pi ingin mendorong GCP atau harga 314.159 US dollar ya per 1 Pi, sehingga jutawan, miliarder atau orang kaya tidak dapat memanfaatkan Pi di masa mendatang. Saat terdaftar, orang-orang ini tidak dapat dengan mudah membeli Pi dalam jumlah besar. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mendukung 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar ya? Tentu kita lihat ada 82% ya, dan yang lainnya hanya 5%, 8% dan 5% gitu ya. Untuk yang lainnya, dan banyak yang pro terhadap GCP ini gitu ya. Tentu saja ya, inilah yang membuat saya sangat yakin nilai Pi bisa sesuai dengan ini, sesuai dengan 314.159 US dollar ke depannya ya. Tetapi juga harapan saya bukan hanya mendukung dan pro aja terhadap GCP, tetapi kalau ingin bertransaksi pun harus menggunakan nilai GCP gitu ya. Dan di sini sudah sangat jelas ya, orang-orang kaya ya atau para miliarder ya, jutawan miliarder hanya bisa menjadi vendor ya, menyediakan atau membuatkan fasilitas untuk para pionos dalam pertukaran Pi coinnya ke barang ya, kurang lebih begitu ya, dari barang sederhana sampai dengan barang super mewah ya. Karena tujuannya Pi ini akan menjadi alat bayar ya, sebagai uang ya, kurang lebih begitu ya, alat bayar sebagai uang yang bisa digunakan antar negara gitu ya, bukan hanya di satu negara saja tetapi antar negara ya. Mau Anda ke negara manapun bisa bayar dengan Pi coin ya, kurang lebih begitu ya. Inilah tujuan besar dari Pi Network ya. Dan dengan harga ini tidak akan menjadi permainan dari para elit global ya kedepannya, seperti halnya Bitcoin ataupun Ethereum ya. Kita bisa melihat bagaimana para elit global mempermainkan untuk nilai-nilai dari cryptocurrency ini ya, yang kadang bisa harganya naik, kadang harganya bisa turun ya, seperti halnya yang terjadi saat ini seperti Bitcoin yang harganya sangat-sangat turun gitu ya. Ini sebuah kerugian besar ya bagi para investor gitu ya. Kalau orang yang uangnya pas-pasan ya mungkin bakalan bisa-bisa ya gantung diri mungkin ya ngelihat market, padahal uangnya itu sudah dia investasikan di kripto, di Bitcoin misalnya ya. Kalau untuk orang-orang miliarder, orang-orang kaya itu ya santai saja dia, mungkin kalau melihat market kalau lagi turun mungkin dia akan lebih memborong lagi, memperbanyak lagi investasi di Bitcoin ya. Beda halnya seperti orang yang saya sebutkan yang modalnya pas-pasan, kan kesian gitu ya. Jadi pihak Kortin tidak ingin Picoin ini dikuasai oleh para elit global ya, tetapi menjadi alat bayar yang digunakan oleh masyarakat dunia ya, yang bisa digunakan belanja antar negara misalnya ya, kurang lebih begitu. Jadi supaya menghindari atas kekuasaan dari para elit global seperti halnya Elon Musk ya, yang sekarang ini menjadi orang terkaya nomor 2 ya, yang nomor satunya sekarang digeser kekayaan yang siapa namanya saya lupa gitu ya. Jadi Elon Musk ini kan sang pengkoleksi kripto juga, dia ini suka juga mengkoleksi kripto ya. Jadi kalau misal harga Pi hanya $100,
bisa-bisa Elon Musk lah yang akan menguasai Picoin dan mempermainkan Picoin ke depannya. Ya, dan akhirnya cara pergerakannya pun sama saja seperti Bitcoin, akhirnya seperti Ethereum. Ya, dan ini menyalahi dari program yang ada, ya, dari tujuan Picoin atau Pi Network ini sebagai atau untuk orang biasa, ya. Jadi ini sangat logika, sangat masuk akal mengapa nilainya harus tinggi untuk menghindari Picoin supaya tidak dikuasai oleh para elit global, ya. Saya sangat yakin pihak core team mendukung nilai ini. Kalau misalnya pihak core team membantah dengan nilai 1 Pi 314.159 US dollar udah dari dulu, ya. Udah dari dulu sebelum beredar di semua pionos yang ada di dunia, nilai ini sudah semakin terkenal, ya. Mana mungkin pihak core team nggak tahu, ya. Sedangkan ini nilai ini bukan di satu negara, tapi mau melingkupi seluruh negara yang sudah mengetahui nilai 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar. Ya, pihak core team tidak buta dengan apa yang disepakati oleh para pionos. Pihak core team tahu. Ya, tapi pihak core team di sini berusaha membangun agar bisa mensesuaikan dengan harapan dari para pionos, ya. Jadi pengen kaya tapi nggak tahu proses, itu hal yang salah, ya. Harus tahu arti proses, ya. Anda mau dapat 10 juta aja misal, ya, itu mungkin Anda perlu kerja nyampe berapa, 5 bulan kali baru bisa dapat 10 juta gitu, ya. Itu pun mungkin, ya kan. Apalagi untuk mendapatkan satu Picoin dengan harga yang 314.159 US dollar hanya memerlukan waktu. Misal core team minta, misal gini, ya, misal meminta di 2024 deh untuk open mainnetnya, ya. Terus Anda ngeluh, Anda protes, aduh diundur-undur mulu, aduh, ya. Jadi saya mau ketawa terbahak-bahak, ya. Harapannya tinggi, usahanya nol, ya. Kagak ada yang gratis di dunia ini, coy. Kita ikut di Picoin ini ada bayarannya, mahal bayarannya. Apa bayarannya? Kesabaran, ya. Itu sabar itu adalah bayaran kita kepada pihak Picoin, kepada pihak core team, gitu, ya. Ya, kita memang cuman modal kuota doang, tetapi tanpa kita sadari kita juga bayarnya dengan kesabaran, gitu, ya. Jadi itu, ya. Jadi kalau pengen jadi orang yang berpunya ke depannya, kurang lebih bisa seperti itu, harus sabar. Nggak sabar, ya saya sudah sering kasih jalan untuk anda-anda yang nggak sabar, ya. Dan menurut saya semuanya sudah pada paham terkait yang nyinyir yang mengatakan itu cara pencairannya gimana bang, gini-gini atau gimana, ya. Udah sering saya jelaskan di video sebelumnya, ya, cara pencairannya, ya. Picoin ini di awal-awal mungkin akan nanti digunakan oleh para pionos sebagian Picoin, gitu, ya, nggak semuanya. Tentu ada batasan dalam pencairan. Pencairannya itu, ya, dalam waktu dekat setelah open mainnet, maksud saya, itu memang akan dicairkan beberapa ke uang fiat, ya. Tetapi saya yakin seiring berjalannya waktu, bukan Picoin yang dicairkan ke uang fiat, tetapi uang fiat yang dicairkan ke Picoin, ya. Itu memang sudah direncanakan untuk Picoin ini ke depannya sebagai mata uang digital dunia, ya. Ya, mohon maaf, ya, ini tujuannya menggantikan uang dunia. Inilah sebenarnya tujuan dari Picoin, menggantikan uang dunia, ya. Itulah, tapi kita nggak tahu, ya, bagaimana ke depannya. Tentu akan diatur regulasi dan hukum-hukum segala macamnya, ya. Intinya kita ikuti saja proses dan alurnya, nggak usah banyak protes atau segala macamnya, karena kita ikut proyeknya pihak core team, mau nggak mau kita ikut aturan dari pihak core team, ya. Andai kata ini proyek kita, kitalah yang mengatur. Tetapi karena proyek orang lain, kita harus mengikuti aturan orang lain tersebut, ya.
Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.